Di tengah ekonomi yang sulit, ekonomi yang lesu, pakan mahal, harga panenan anjlok, murah bahkan tidak laku, banyak sekali peternak yang bingung, bahkan akhirnya menyerah. Teman-teman bisa jadi peternak yang tetap bertahan, bahkan berkembang dengan cara budidaya yang cerdas tentunya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas di video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan usahanya semakin lancar, tambah berkah, tambah berlimpah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan berbagi sebuah pengalaman ya, cerita bagaimana bertahan di tengah kondisi yang sulit. Nyambung di video sebelumnya ya, kita hari ini masih dalam kondisi yang sulit. Bagi teman-teman yang masih bertahan, itu luar biasa. Di tengah kondisi yang begitu rupa, teman-teman masih bisa bertahan, dan saya doakan semoga tetap diberikan kekuatan hingga bisa bertahan melewati kondisi yang sulit, badai yang menimpa para peternak ini juga ya. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kemudian pakan yang mahal. Kemarin saya beli pakan itu Kebi itu ya, salah satu bahan pakan itu harganya sudah tembus 5.000 per kilo kalau di sini. Dan juga pakan starter dari pabrik juga naik ya, 5.000 per saknya. Namun harga panen turun. Nah, anjlok lagi nih, turun lagi. Lantas bagaimana kita bisa bertahan? Dan dengan bertahan itu saya yakin teman-teman yang tetap bisa bertahan itu, saya yakin nanti akan menemukan satu titik, menemukan satu momentum untuk bisa terus berkembang. Nah, ini yang saya alami sendiri ya, bisa dilihat teman-teman. Hari ini saya tetap pelihara juga ya, selain menentaskan saya juga tetap pelihara pembesaran bebek hibrida ya. Ada yang baru netas ya, umur 1 hari, ada yang umur 1 minggu. Setiap 1 pekan sekali kita rutin DUD-in ya. Nah, ini pentingnya kita bagaimana mengelola satu usaha sehingga di kondisi yang sulit kita masih bisa memutar cash flow yang ada, modal kita masih bisa tertata gitu ya, tidak sampai kehabisan modal, sehingga di masa-masa sulit ini tujuan kita atau target kita hanya bertahan saja. Yang penting bisa bertahan, dan nanti momentumnya kita nyari keuntungan ataupun mendapatkan benefitnya itu ketika nanti harga panenan sudah mulai naik sampai pada puncaknya ya, puncak harga panen itu. Nah, itu hanya bisa didapatkan oleh para peternak yang tetap bertahan di kondisi yang sulit semacam ini. Ini saya cerita teman-teman semuanya, bisnis itu butuh kolaborasi. Kita tidak bisa sendiri. Ya, kita sendiri berjuang sendiri itu sangat berat. Maka kita butuh kolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Saya punya pelanggan DUD yang rutin, alhamdulillah, meskipun saat ini harga panenan amblek, harga DUD juga ikut turun, namun pelanggan saya ini tetap rutin belinya ya, tetap berusaha bagaimana untuk menjaga pelanggannya saya ya sebagai penetas untuk bisa tetap bertahan, peternak-peternaknya juga tetap bertahan. Di satu sisi kita juga punya relasi juga, punya pelanggan juga untuk panenannya, sehingga di kondisi mahal maupun sulit kita tetap ada pembelinya. Nah, ini memang butuh kolaborasi, butuh kepercayaan, saling menjaga amanah, saling menjaga kepercayaan, sehingga dalam kondisi sulit ini kita harus solid. Pas harga mahal nanti, waktunya panen, kita tetap apa istilahnya ya, tetap
amanah ya. Sebenarnya tetap tidak ingkar janji gitu loh ya. Tetap menjaga kepercayaannya dengan ya tadi pas sulit aja ke mereka kan itu, apalagi nanti pas mahal harusnya kembali tetap apa istilahnya bekerja sama dengan para pelanggan kita. Jangan sampai ketika pas harga sulit kita gandeng mereka ya, mereka bertanggung jawab atas apa istilahnya waktu panen dan sebagainya, namun pas mahal kita jual ke yang lain. Nah ini kan tentunya secara etik ya nggak pantas gitulah ya, nggak pantas sekali, meskipun dari jual beli ya sah-sah saja sebenarnya. Itu yang pertama, maka ingin saya bagi pada teman-teman. Yang pertama, kita harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, dengan para peternak ataupun penetas, pedagang yang lainnya. Kita jaga hubungan baik kita sehingga di waktu yang sulit ini kita tetap bisa bertahan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan kita teman-teman semuanya. Ya, karena pengelolaan keuangan ini sangat penting sekali kalau kita perhatikan ya. Jadi misal ketika waktu normal ya panenan mahal, ya nggak mahal lah, normal sampai pada nanti puncaknya. Nah itu manajemen keuangannya itu harus ketat ya. Karena kadang nafsu itu terlalu berat. Godaan nafsu itu terlalu berat. Maka itu disisihkan teman-teman semua. Jangan dihabiskan semuanya ya. Kita kan bisa hitung-hitungan kan modal dari DOD, pakan, kemudian sampai vitamin, obat-obatan, listrik dan semuanya kita bisa hitung. Kemudian dari hasil panen itu selisih berapa, itulah keuntungan kita. Lah dari keuntungan itu jangan dihabiskan semuanya. Nah, maka kita harus bagi-bagi porsinya. Ada yang untuk investasi, ada yang untuk disimpan, untuk jaga-jaga kalau kondisi sulit semacam ini kita masih ada spend money, masih ada uang simpanan untuk memutar usaha kita. Ada juga untuk kebutuhan rumah tangga, itu harus dipisahkan ya. Jangan dicampur aduk antara uang usaha dengan uang rumah tangga. Itu yang terjadi pasti kacau. Nah, itu karena ketika kita pegang uang itu kan pengen sembarangnya gitu ya. Pengen yang seharusnya itu tidak kita butuhkan, kita pengen beli. Dan karena kita punya uang, ya akhirnya kita beli juga, padahal itu tidak kita butuhkan ya, urgent amat, nggak begitu butuh lah ya. Namun karena kita pegang uang, yes, gampang itu mengeluarkan itu. Nah ini pengalaman saya pribadi. Maka dari itu saya evaluasi bersama istri. Nah ini harus dicatat. Keuangan itu sekecil apapun harus dicatat. Kalau memang tidak ada kebutuhan yang mendesak, yang itu bisa diatur ya, yaitu diutamakan untuk tidak dikeluarkan dan sebagainya. Ini penting sekali teman-teman, karena di kondisi sulit ini kita mau nambah modal, kalau nggak ada sumber modalnya kan juga susah untuk bagaimana kita bisa berkembang dengan kondisi yang ekonomi sulit semacam ini. Alhamdulillah kita punya relasi juga keuangan ya, kita mulai latihan ya, kami pribadi, saya Jun juga teman-teman juga belajar juga tentang bagaimana manajemen keuangan, cara nyatetnya bagaimana, cara pembagiannya seperti apa. Nah, sehingga itu sangat membantu sekali untuk kontrol cash flow kita. Sehingga di kondisi sulit kita masih bisa muter modal ya. Nah, kita punya pihak ketiga ini, pihak ketiga yang dia percaya pada kita ya, karena usaha kita sudah jalan. Nah, ini pas mentok-mentok ini, ketika tidak ada modal lagi yang mau diputar lah, pihak ketiga ini teman saya ini akadnya jual beli, siap untuk apa istilahnya membelikan dulu. Istilahnya dia beli, misalnya kita butuh pakan ini ya, 1 bulan ini butuh pakan berapa ton. Nah, dia yang beli dulu. Nah, kemudian ditawarkan ke saya, Mas ini butuh pakan atau tidak, bayarnya tempo, bisa dibayar panen. Nah itu sangat membantu sekali bagaimana memutar roda usaha kita, arus kasnya bisa berputar lancar, sehingga usaha kita bisa bertahan hingga pada saatnya nanti panennya mulai naik, harganya mahal, nah, kita bisa berkembang dan bisa menambah keuntungan kita, profit kita. Intinya itu ya teman-teman, agar kita bisa tetap bertahan. Pertama kita harus menjaga amanah, menjaga loyalitas pelanggan kita, sehingga dalam kondisi sulit maupun kondisi yang menyenangkan mereka tetap loyal kepada kita. Kemudian yang kedua,
kita harus menjaga bagaimana cash flow kita. Yang utama adalah kita harus mempelajari manajemen keuangan, finansial literasinya kita harus belajar juga. Dan ini saya juga terus belajar sehingga kita bisa kontrol ya pengeluarannya sampai mana ya. Kemudian pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, mana yang harus kita tahan, mana yang harus kita lepas dan lain sebagainya. Itu perlu ilmu dan perlu kita praktekkan. Kemudian yang ketiga ya tadi kolaborasi dengan teman-teman kita yang lain. Mungkin ada yang punya modal, mereka punya modal dan mereka bisa apa istilahnya kerjasama, misalnya jual beli pakan dengan pembayaran tempo dan sebagainya. Itu juga sangat membantu untuk keberlangsungan usaha kita di masa-masa sulit saat ini. Baik, itu ya teman-teman, bagaimana caranya kita bertahan di kondisi yang sulit seperti ini. Kita harus cerdas ya, menjadi peternak yang cerdas sehingga bisa menjadi peternak yang bertahan dan akhirnya kita menjadi pemenangnya ya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini. Teman-teman bisa komen di kolom komentar, bisa kasih pertanyaan dan sebagainya. Nanti kita bisa jawab dengan suatu video ataupun langsung di kolom komentar. Ataupun bagi teman-teman yang ingin ya secara detail mengetahui bagaimana tata cara budidaya bebek yang detail, benar, interaksi langsung dengan kami, nah bisa ikut di program langganan ya. Gabung di program langganan di channel ini, The Mas B Channel. Teman-teman akan dapatkan fitur layanan live streaming ya. Setiap bulannya kita akan adakan live streaming khusus pelanggan dan juga nanti teman-teman bisa interaksi, tanya langsung kepada kami. Kita berikan solusi sebagaimana pengalaman yang pernah kami dapatkan ya secara langsung di lapangan. Dan kalau ketinggalan live streamingnya, bagi teman-teman yang berlangganan bisa akses rekamannya ya, rekaman live streamingnya khusus mereka yang berlangganan. Ada yang khusus pembahasannya dan juga yang kedua itu ada fitur berlangganan yang khusus untuk usaha penetasannya. Jadi mulai detail dari awal sampai proses penetasannya selesai ya, sampai menetas yang optimal seperti apa kita bahas di live streamingnya juga. Oke, jangan sampai kelewatan ya, kita tunggu kehadiran teman-teman di live streaming kita ya, kita belajar bareng dan insya Allah sukses bareng. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas B Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.